Pernah kebayang nggak gimana kalau jutaan orang di seluruh Amerika Serikat serentak turun ke jalan? Bukan buat protes ke satu pemimpin, tapi buat menggugat keseluruhan sistem yang ada. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah analisis yang pakai skenario fiksi ini buat mendiagnosis keruntuhan sebuah sistem dan nawarin solusi yang ya bisa dibilang sangat radikal sebagai gantinya. Slogan penggeraknya simple, tapi kuat banget. No kings atau tidak ada raja. Menurut sumber yang kita bahas ini, slogan ini tuh bukan cuma soal nolak presiden yang lagi menjabat. Ini lebih dalam lagi. Ini tentang menolak ide siapapun yang berhak pegang kekuasaan mutlak itu sendiri. Skalanya, wow, luar biasa. Teks ini ngegambarin sebuah protes serentak yang nggak cuma terjadi di 50 negara bagian, tapi juga sampai ke 16 negara lain. Jadi ini bukan lagi sekedar demonstrasi biasa, ini udah jadi gelombang frustrasi global yang super terkoordinasi. Terus, apa sih pemicunya? Menurut analisis ini bukan cuma satu isu gede, tapi tumpukan dari banyak masalah kecil yang akhirnya meledak. Mulai dari dampak perang di luar negeri yang makan korban, himpitan ekonomi yang berasa banget di dompet, sampai kebijakan-kebijakan yang dianggap nggak adil. Semua ini jadi kayak bensin yang nyiram api kemarahan publik. Nah, disinilah kita sampai ke inti argumennya. Protes No Kings ini, kata si penulis, bukanlah masalah utamanya. Itu cuma gejala. Penyakit yang sesungguhnya jauh lebih dalam. Sebuah penolakan total terhadap sistem demokrasi kapitalis yang dianggap udah gagal total. Oke, sekarang kita coba lihat angka-angka yang dipakai buat ngebangun argumen ini. Angka ini adalah usulan anggaran pertahanan, naik 50% dari tahun sebelumnya. Buat penulis, ini bukti nyata kalau prioritasnya salah, di mana kekuatan militer jauh lebih penting daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Pengeluaran militer segede itu menurut teks ini jadi salah satu pendorong utama utang nasional sampai bisa nyentuh angka yang bikin geleng-geleng kepala ini di bulan Maret 2026. 39 triliun dolar. Angka yang bahkan susah banget buat kita bayangin kan? Dan angka inilah yang bikin semuanya jadi terasa personal. Kalau utang raksasa tadi dibagi rata, setiap warga negara, termasuk bayi yang baru lahir, itu nanggung beban segini. Ini cara penulisnya ngegambarin betapa beratnya warisan utang yang harus dipikul generasi berikutnya. Sumber ini nyimpulinya tajam banget. Saya kutip ya, kedaulatan di tangan rakyat adalah konsep ilusi, karena sistem ini sejatinya berjalan di atas kepentingan para pemodal. Dengan kata lain, mau jutaan orang teriak di jalanan pun, suara mereka pada akhirnya nggak akan berarti apa-apa kalau udah berhadapan sama kepentingan para elit. Bedanya kelihatan kontras banget. Di satu sisi ada janji manis demokrasi, di mana suara rakyat itu katanya yang paling tinggi. Tapi di sisi lain, inilah realitas pahit yang digambarin teks ini. Sebuah sistem di mana janji itu cuma omong kosong, dan kedaulatan rakyat itu cuma ilusi. Setelah ngebeberin semua masalah tadi, penulisnya nggak berhenti di situ aja. Dia beralih dari sekedar kritik, terus nawarin sebuah alternatif. Bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi penggantian total sistem dengan apa yang dia sebut sebagai sistem politik Islam. Nah, buat memahami solusinya, kita perlu ngerti dulu istilah kunci ini, siasah. Coba jangan bayangin politik sebagai ajang rebutan kursi ya, tapi menurut definisi di teks ini lebih ke sebuah cetak biru buat ngelola negara yang landasannya itu hukum Islam. Perbandingannya nunjukin perbedaan yang fundamental banget. Pertama, kedaulatan itu pindah dari tangan rakyat ke tangan hukum Tuhan atau syariah. Kedua, sistem ekonominya dirombak total, dari uang kertas yang nilainya bisa naik turun jadi standar emas yang stabil, dan sistem bunga itu dilarang. Ketiga, peran negara jadi jauh lebih aktif, tugasnya ngejamin langsung kebutuhan dasar warganya. Jadi, kayak apa sih ekonomi alternatif ini? Menurut teks ini, tujuannya itu buat nyiptain stabilitas pakai standar emas, ngejamin keadilan sosial dengan pemenuhan kebutuhan pokok, dan yang paling penting, memberantas apa yang dianggap sebagai akar dari semua krisis, sistem bunga atau riba, dan spekulasi di pasar keuangan. Teks ini juga mendefinisikan ulang konsep jihad dalam konteks kebijakan luar negeri. Penting banget nih buat dicatat gimana sumber ini ngebahasnya. Bukan sebagai agresi perorangan, tapi sebagai upaya negara buat membebaskan masyarakat lain dari sistem yang dianggap menindas lewat dakwah dan aksi kenegaraan. Dan inilah kesimpulan besarnya. Buat si penulis, runtuhnya sistem kapitalisme global saat ini itu bukan lagi soal mungkin terjadi atau enggak, tapi cuma soal waktu. Ini dianggap sebagai sesuatu yang pasti terjadi, nggak bisa dihindari. Dan untuk nguatin prediksinya, penulisnya nggak lagi cuma ngandelin analisis ekonomi, tapi beralih keyakinan dengan mengutip ayat Al-Quran.
Dengan ini, kembalinya sistem politik Islam itu dilihat bukan lagi sekedar solusi yang logis, tapi sebagai pemenuhan sebuah janji ilahi. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Terlepas kita setuju atau enggak sama analisis dan solusinya, munculnya argumen kayak gini nunjukin sesuatu yang penting. Ketika sistem yang ada sekarang mulai goyah, orang bakal mulai nyari alternatif, bahkan yang paling radikal sekalipun. Dan ini ngebuat kita semua jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang kita cari dari sebuah sistem politik dan ekonomi yang ideal?